sini tanggal 7 Juli 2020 kan hasil pembahasan komisi-komisi pembahasan perancangan peraturan daerah tentang rekan-rekan saya bacakan semua karena pentingnya belanja daerah kawasan ditetapkan di Nganjuk pada tanggal belum ditanda-tangani Bupati Nganjuk Novi Rahman dalam kerajaan keputusan DPRD. Hal ini disebabkan dana maupun anggaran transport lainnya. Atas kondisi tersebut, kemandirian daerah segera mampu kita wujudkan. B. Kabupaten Nganjuk saat dekat Kabupaten Nganjuk dan untuk meningkatkan pendapatan 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Bupati rancangan keputusan bersama. Untuk peningkatan pendapatan daerah tahun anggaran 2019 sebesar 2.500 anggota DPRD Kabupaten juga yang saya hormati Forpinda, Pak Kapolres, Pak PJ Sekda yang saya hormati beserta Kepala WI. Yang 3 kali berturut-turut bagaimana? Terima kasih, karena saya sendiri waktu itu ikut menghadiri sama Pak Bupati di DPK Provinsi. Alhamdulillah Kabupaten Nganjuk mendapat wajar tanpa pengecualian 3 kali berturut-turut. Ini suatu prestasi yang membanggakan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita pertahankan, karena kemarin kita melihat bersamaan dengan di daerah-daerah lain ada yang sampai 10 kali berturut-turut. Kalau tidak salah Kabupaten Blitar. Ini kan gunakan motivasi kepada daerah Kabupaten Nganjuk untuk melakukan kegiatan sebaik-baiknya. Sehingga nanti kita bisa mempertahankan WTP dan memang tata kelola Kabupaten Nganjuk akan menjadi lebih baik. Kemarin di rapat paripurna sudah disampaikan di DPRD, tapi juga ada masukan-masukan bahwa WTP bukan berarti pemerintahan Kabupaten Nganjuk bebas dari permasalahan-permasalahan hukum, tapi kemarin ada catatan-catatan dari teman-teman DPRD, dari legislatif untuk ditindaklanjuti, bahwa teman-teman mengapresiasi terkait dengan pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kabupaten Nganjuk tentang keuangan sehingga mendapat penilaian WTP, tapi di sisi lain kita juga tetap menghendaki bahwa ada beberapa catatan-catatan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, juga yang harus dilakukan oleh saudara Bupati. Jadi kira-kira mungkin apa saja catatan yang sehingga kemudian sinergis antara legislatif dan eksekutif? Kemarin ingat saya ada beberapa catatan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang molor. Kemarin sudah ada komitmen yang dilakukan oleh saudara Bupati bahwa teman-teman DPRD sudah melakukan kegiatan pembahasan penandatangan bersama akhir Desember sudah selesai. Dengan beliau sudah mengatakan berkomitmen secepatnya melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan. Tapi pada sampai hari ini bulan Juli ini ada beberapa kegiatan yang penyerapannya masih rendah sekali, termasuk pekerjaan yang kecil-kecil lelang-lelang. Sampai hari ini informasi yang kami terima belum diluncurkan. Dan ada beberapa kegiatan yang alhamdulillah sudah dilakukan, tapi nilainya juga belum begitu besar. Harapan kami artinya harus ada terobosan yang itu sesuai dengan komitmen beliau untuk tetap melakukan kegiatan minimal mulai bulan 3. Bulan kemarin sudah sampaikan, bulan Maret sudah melakukan, sehingga masyarakat bisa menikmati uang negara. Yang dirugikan kembali siapa? Masyarakat. Jangan sampai masyarakat. Nah, karena berlarut-larut terkait dengan jalan banyak yang rusak, infrastruktur, irigasi, dan lain-lainnya itu yang ditunggu-tunggu masyarakat. Mereka ya, tidak bisa menikmati kegiatan yang harusnya sudah mereka nikmati.
Ini salah satu kemarin catatan dari beberapa catatan yang dilakukan oleh teman-teman DPRD. Untuk program dari pemerintah, Pak, apakah sudah bisa menyasar atau mengena pada masyarakat menurut Pak? Oke. Ini program dari pemerintah kan sudah dilakukan mulai dari proses musren di tingkat desa, kecamatan, terakhir kabupaten. Saya mengharapkan bahwa program-program itu di samping musren ada kegiatan yang dilakukan lewat reses. Harapannya juga tepat sasaran. Kalaupun memang mungkin ada yang kurang tepat sasaran, tolong beri masukan-masukan kepada kami di DPRD sehingga kami bisa mengawasi dan merencanakan kegiatan-kegiatan ke depan itu tepat sasaran. Ini harapan kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan silva ya. Silva ini kan banyak macam ya. Sisa anggaran itu satu bisa efisiensi. Kemudian ada 4 sebenarnya di silva di Kabupaten Nganjuk itu. Satu memang dari efisiensi, 2 dari sisa guru ya, honor atau yang ngaji atau dulu ngaji itu ya. Berarti saya cari kemarin kita sudah sampaikan terhadap ini. Memang kita berharap silva kalau 300 saya pikir juga masih rasional ya. Banyak daerah lain malah 1, lebih ya. Ini kurang lebih kan 300 miliar ya. Jadi yang kalau 300 miliar memang ya memang terlalu banyak, sehingga nanti kita juga akan cek betul selama ini kan kita menganggarkan kan terlalu tinggi juga bisa. Akhirnya apa, tidak bisa tereksekusi. Ini yang penting ya. Terus apalagi terkait dengan ada pembangunan yang tadi jadi catatannya Dewan, misalkan pembangunan jalan dan sebagainya, itu kan banyak yang tidak terrealisasi. Nah, ini bagaimana? Serapan DAK, memang DAK ini juga termasuk tadi juga masukannya sudah lambat ya. Kurang lebih ada 12 catatan dari Dewan tadi saya catat, termasuk DAK, lelangnya lambat. Bisa memang Januari Februari sudah bisa lelang. Kota-kota besar biasanya itu. Maka kita dorong Nganjuk itu sebenarnya tahun yang lalu kita sudah sampaikan kalau lelang dari awal saja lebih enak, sehingga apa yang jadi kendala apa? Nah, mungkin kesiapan OPD itu kan sebenarnya harus disiapkan program-program atau proyek-proyek ke depan itu kan sebenarnya harus ada. Nah, ini kan perlu waktu mereka katanya. Perlu cek betul nominalnya segitu, proposal seperti apa, sejauh mana dan seterusnya sebenarnya sudah ada. Tapi biasanya itu kan kita itu kan melawan kebiasaan. Kebiasaan kita itu kan lelang baru April. Ini aja kan baru lelang nih. Juli ini. Padahal sebetulnya kalau lelangnya harus tetap berjalan. Maka kita dorong COVID ini juga karena fungsi pemerintah adalah apa? Pertumbuhan ekonomi. Stimulus ekonomi itu kan dari pemerintah. Kalau pemerintahnya diam, maka ekonomi di daerah juga tidak bergerak. Bagaimana kemudian untuk meningkatkan PAD seperti yang diminta tadi? Apa yang akan dilakukan? Nah, potensi-potensi yang pertama ini kan kita yang sebenarnya potensi yang tinggi yaitu apa? Satu, proyek-proyek strategis nasional itu juga harus berdomisili di sini, misalnya Semantok. Terus kemudian nanti pemenang-pemenang lelang yang menang misalnya dari luar kota itu ya harus punya home base di Nganjuk sehingga bisa meningkatkan PAD di Kabupaten Nganjuk. Terus kemudian yang ketiga yaitu apa? Potensi retribusi dan pajak, termasuk reklame. Ini kan kita juga belum optimal ya. Reklame itu kan banyak sekali sebenarnya. Termasuk juga pajak hotel, rumah makan. Terus kemudian di Nganjuk itu kan sebenarnya ada tempat karaoke. Ini kan juga belum ada izinnya. Perdanya kan belum ada. Maka kita harus segera bikin perda kaitannya dengan apa? Hiburan. Ini juga potensi-potensi yang banyak yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan PAD kita.